Salam kasih untuk siswa-siswa Ibu kelas 1. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan masuk pembelajaran yang kedua dengan tema diriku dan temanku. Silakan dibuka LKS halaman 10. Di situ ada materi-materi yang akan Ibu sampaikan di video ini. Nanti silakan dibantu dan dibimbing oleh orang tuanya ya. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama. Setiap orang diciptakan secara unik. Unik artinya apa? Unik artinya berbeda dari yang lain. Artinya kalau berbeda berarti tidak sama, ya. Yang kita berbicara di sini tentang diriku. Diriku itu berarti kamu atau aku, ya, dan teman-temanku. Nah, kemudian contoh dari unik itu seperti apa? Contohnya adalah ada orang yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Nah, ini juga sudah pernah Ibu singgung di pembelajaran 1, di video pembelajaran yang kemarin ya, yang minggu lalu. Ini contoh bahwa kita unik, artinya kita diciptakan itu tidak ada yang sama. Satu manusia pun di dunia ini tidak ada yang sama. Walaupun kembar sekalipun, dia tidak sama. Ya, punya perbedaannya. Entah dari segi fisik itu dari segi badannya, atau mungkin dari segi perilakunya. Itu tidak ada yang sama ya. Jadi diingat baik-baik ya anak-anak Ibu yang terkasih. Unik itu artinya berbeda dari yang lain. Kemudian ada juga yang bertubuh kurus, ada juga yang gemuk. Ada yang berwarna kulit hitam, ada yang warna kulit putih, ada juga yang sawo matang atau kecoklatan. Ini bentuk bahwa menunjukkan kepada kita bahwa kita itu berbeda atau kita itu unik dari yang lain. Seperti kalian lihat di gambar ini ya, contoh-contohnya. Nah, kemudian anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita akan melihat poin yang selanjutnya. Anak berambut keriting sama istimewa dengan yang berambut lurus, atau anak yang berbadan gemuk sama istimewa dengan yang berbadan kurus. Atau mungkin anak yang punya perilaku yang rajin dengan anak yang malas, itu juga istimewa sama istimewanya di mata Tuhan. Istimewa itu artinya kita dipandang luar biasa. Kita dianggap punya sesuatu yang sangat spesial, sangat baik, sangat luar biasa di mata Tuhan ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita punya keistimewaan di mata Tuhan. Dan keistimewaan itu harus kita jaga, kita kembangkan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, semua perbedaan di antara kita itu adalah baik dan istimewa. Artinya kita tidak boleh saling menghina atau menjelekkan. Mungkin teman kita berambut keriting kita olok, kita ejek, kita hina. Nah, itu tidak boleh. Karena di mata Tuhan, semuanya itu baik adanya. Semuanya itu unik. Semuanya itu istimewa ya. Jadi tidak boleh diejek. Karena dia kulit hitam terus kamu ejek, kamu hina. Itu juga tidak boleh. Itu sudah artinya kita sudah juga menghina Tuhan yang sudah menciptakan kita sedemikian baiknya. Jadi kalau kita menghina teman, menghina orang lain, itu berarti kita juga telah menghina Tuhan yang sudah menciptakan kita dengan begitu baik, dengan begitu istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu kita harus gembira dan bangga atas diri kita yang berbeda dengan teman yang lain. Artinya kita harus senang dengan senang hati, dengan gembira, dengan bangga
menerima diri kita apa adanya. Entah kurus, entah gemuk, entah itu rambutnya keriting, entah rambutnya lurus, atau mungkin entah dia punya kekurangan lain, tidak bisa melihat, atau tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Semua itu istimewa di mata Tuhan. Kita harus mensyukurinya itu, sehingga apapun yang kita miliki itu bisa menjadi berkat untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Nah, Ibu harap kalian juga bisa mengembangkan diri kalian dengan baik. Terutama untuk yang kelas 1, Ibu yakin dan percaya anak-anak Ibu yang di kelas 1 ini, terutama anak-anak yang Katolik, akan berkembang menjadi anak-anak Tuhan dengan bantuan dari orang tuanya, dari guru, dan juga dari sesama yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah poinnya, semua itu adalah anugerah Tuhan dan harus kita pelihara, kemudian dikembangkan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat untuk Tuhan dan juga menjadi berkat untuk orang-orang yang kita cintai. Ingat ya, semua itu adalah anugerah Tuhan. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita akan melihat di sini, kita akan membaca kitab Kejadian bab 2 ayat 18, kemudian kita lanjutkan ayat 21 sampai 22. Bab 2 ayat 18 itu berbicara tentang kemudian Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, maka aku akan membuat baginya penolong yang sepadan dengan dia." Kemudian Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 mengatakan, lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Tulang rusuk yang telah Tuhan Allah ambil dari manusia itu dibuatnya menjadi seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Ini adalah isi yang terungkap di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18, kemudian ayat 21 dan 22. Ini cerita tentang siapa? Ini cerita tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, kita akan melihat di sini poin selanjutnya. Allah telah menciptakan manusia laki-laki pertama yang diberi nama siapa? Diberi nama Adam. Kemudian Allah menciptakan manusia perempuan yang pertama yang diberi nama Hawa. Jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, Allah sudah menciptakan manusia yang pertama kalinya itu adalah Adam dan Hawa. Di mana Allah menciptakan manusia pertama itu? Di Taman Eden, atau kita kenal dengan Taman Firdaus. Nah, kemudian Tuhan menciptakan setiap orang itu secara unik dan istimewa. Artinya tidak ada satupun manusia yang sama persis. Nah, dengan keunikan dan keistimewaannya itulah setiap anak menjadi penting dan dibutuhkan di dalam kebersamaan dengan orang lain. Artinya dengan perbedaan yang kita miliki, kita bisa saling melengkapi. Mungkin ada anak yang pandai bermain musik, ada yang pandai menari, ada yang pandai memasak, ada yang pandai belajar. Nah, itu saling bekerja sama, saling membantu, sehingga saling melengkapi satu sama lain, sehingga menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mengembangkan diri dengan baik, dan juga berteman dengan baik, dengan siapapun tanpa pilih kasih, tanpa memandang siapapun itu, kalian harus bisa berteman dengan baik. Ya. Nah, sekarang ada tugas di rumah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah siapa yang menciptakan manusia. Seperti Ibu jelaskan tadi, sudah ada jawabannya, nanti kalian cari lagi ya. Kalian catat poin-poinnya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya,
Laki-laki dan perempuan harus saling apa? Ya, nanti kalian isi titik-titiknya. Kemudian yang ketiga, sikap yang baik sebagai teman adalah apa sikap yang baik sebagai seorang teman? Nanti kalian juga jawab titik-titiknya. Dan yang terakhir adalah nama manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah siapa tadi? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuannya siapa namanya? Nanti kalian jawab juga di sini. Kalian kerjakan ini di selembar kertas. Kemudian jangan lupa tulis nama dan difoto, dan setelah itu kirim ke WA Ibu ya. Kalau ada yang kurang jelas dari tugas ini silahkan bisa ditanyakan kepada Ibu. Jadi untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga kalian tetap sehat, kemudian tetap semangat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan yang paling penting, andalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap hal yang anak-anak Ibu lakukan. Jadi untuk hari ini cukup sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.